Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai bilangan pecahan. Oke, kita akan membahas mengenai yang pertama, pengertian dan bentuk umum bilangan pecahan. Yang kedua, membandingkan dua pecahan. Yang ketiga, operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Dan yang keempat, operasi perkalian dan pembagian pecahan. Oke, sebelumnya mari perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar buah yang dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ini ada lingkarannya dibagi menjadi 4. Nah, nilai yang diarsir ini adalah 4 dari 4. Maka nilainya adalah 4/4 atau sama dengan 1. Sedangkan untuk gambar sebelahnya ini yang diarsir adalah 3, 1, 2, 3. Ya, makanya 3 dari 1, 2, 3, 4. Maka nilainya adalah 3/4. Nah, untuk nilai buah ini yang berwarna beda ini adalah 1 dari berapa? Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka nilainya adalah 1/8. Nah, ini gambar yang lainnya. Ini ada jagung yang dibelah menjadi 3. Maka nilai potongan satunya adalah 1/3. Ada donat, ada pizza. Ya, sekedar mengingatkan saja. Nah, kita masuk ke pengertian dan bentuk umum. Yang pertama adalah pengertian. Bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat di mana B tidak sama dengan 0 dan B bukan faktor dari A. Disebut bilangan pecahan. Jadi pengertian dari bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Lalu bilangan A yang atas ini disebut pembilang, sedangkan B yang bawah disebut penyebut. Oke, selanjutnya adalah contoh. Nah, ada bilangan 1/2 dan 1/4. Dua bilangan ini disebut bilangan pecahan. Pada pecahan 1/2, 1 disebut pembilang dan 2 disebut penyebut. Lalu pada pecahan 1/4, 1 ini disebut pembilang dan yang bawah ini 4 disebut penyebut. Ya, sesuai dengan pengertian atau definisi bilangan pecahan. Oke, selanjutnya kita masuk ke membandingkan dua pecahan. Menentukan dia kurang dari atau lebih dari. Oke, yang pertama, membandingkan dua pecahan dengan penyebut yang sama. Contoh, ada 1/4 dan 3/4. Bagaimana membandingkannya? Karena si penyebut dua bilangan ini sudah sama, jadi kita tinggal fokus ke pembilangnya. Bilangan pertama pembilangnya 1, bilangan kedua pembilangnya 3. Maka 1 dari 3, 1 kurang dari 3, makanya tandanya kurang dari. Jadi 1/4 kurang dari 3/4. Atau kalau dibalik, 3-nya di depan, 1-nya di belakang. Berarti 3 ini kan lebih dari 1, maka tandanya lebih dari. Cukup mudah jika penyebutnya sama, tinggal fokus ke pembilangnya. Sekarang kita masuk ke pecahan yang penyebutnya tidak sama. Oke, contoh. Dari dua pecahan 2/3 dan 3/4, manakah yang lebih besar? Oke, jawabannya karena penyebutnya tidak sama, kita harus mencari KPK-nya dari 3 dan 4, dari kedua penyebutnya. KPK dari 3 dan 4 adalah 12, maka ini bilangan yang pertama, 2/3 dikalikan dengan siapa?
dikalikan dengan penyebut bilangan yang kedua, yakni 4. Pembilang dan penyebutnya sama-sama dikalikan 4. 2 kali 4 sama dengan 8 per 3 kali 4 sama dengan 12. Lalu untuk bilangan yang kedua ini 3 per 4 kita kalikan dengan si penyebutnya bilangan pertama, yakni 3. Jadi pembilang dan penyebut bilangan kedua dikalikan dengan 3 per 3. Oke, sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9 per 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi karena penyebutnya sudah sama 12 dan 12, tinggal kita fokus ke pembilangnya. 8 sama 9, 8 kurang dari 9. Jadi nah ini karena 8 kurang dari 9, maka 8 per 12 kurang dari 9 per 12. Atau kalau 9-nya ada di depan, berarti 9 per 12 lebih dari 8 per 12. Gitu. Oke, kita masuk ke operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oke, yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Jadi penyebutnya sama. Contoh, nomor 1, 3 per 5 ditambah 1 per 5. Seperti yang saya bilang tadi, jika penyebutnya sudah sama, kita tinggal fokus ke pembilangnya. Tinggal kita tambahkan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi jawabannya 4 per 5 untuk penyebutnya sama. Ya. Contoh kedua, pengurangan. Karena penyebut sudah sama, kita tinggal fokus ke pembilang. Oke. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Berarti jawabannya 3 per 6. Cukup mudah kan? Tinggal fokus ke pembilangnya saja. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau penyebutnya tidak sama? Oke, contoh. Ada 4 per 5 ditambah 1 per 3. Bagaimana caranya? Caranya sama. Kita cari KPK dari dua penyebutnya, jadi 5 dan 3. Dimana KPK-nya adalah 15. 15. Selanjutnya untuk mengisi atasnya adalah tinggal kita mengalihkan ini. 4 dikali 3. Hasilnya berapa? 12. Ditambah 5. Siapa 5? 5 dari ini. 1 dikalikan dengan 5 sama dengan 5. Nah, sekarang 12 ditambah 5 sama dengan 17. Jadi jawabannya 17 per 15. Gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir, ya, ini perkalian dan pembagian pecahan. Yang pertama adalah perkalian. Oke. Contoh. Nomor 1. 2 per 3 dikali 5 per 8. Caranya bagaimana? Tinggal kita kalikan pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Nah, ini 2 dikali 5 per 3 per 8. 2 kali 5 sama dengan 10 per 3 kali 8 sama dengan 24. Jadi jawaban 10 per 24. Setelah itu, pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan 2. Kita sederhanakan. 10 bagi 2 sama dengan 5. 24 dibagi 2 sama dengan 12. Maka jawabannya adalah 5 per 12. Jadi kita usahakan hasilnya harus sederhana, sesederhana mungkin. Ya, kita sederhanakan dulu sampai dia paling kecil ini. Contoh 2. 3 per 4 dikali 5 per 6. Caranya sama seperti nomor 1. Kita kalikan pembilang kali pembilang, lalu penyebut dikali penyebut. 3 kali 5 sama dengan 15. 4 kali 6 sama dengan 24. Setelah itu kita sederhanakan, kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan angka 3. 15 bagi 3 sama dengan 5. 24 bagi 3 sama dengan 8. Oke.
Selanjutnya kita masuk ke pembagian. Contoh, 7/8 dibagi 3/5. Caranya bagaimana kalau pembagian? Nah, kalau pembagian, caranya tandanya ini kita ganti dengan tanda kali. Seperti cara mengerjakan bilangan pecahan pada umumnya. Jadi yang pertama tandanya kita ganti dengan kali. Lalu bilangan kedua ini, bilangannya kedua 3/5 ini kita balik. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Nah ini 3/5 jadi 5/3. Setelah itu diapakan? Caranya sama seperti yang perkalian. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Nah 7 kali 5 sama dengan 35. 8 kali 3 sama dengan 24. Oke, sekarang kita masuk contoh kedua agar lebih paham. 3/4 dibagi 1/2. Oke, caranya sama. Tanda bagi ini kita ganti dengan tanda kali. Setelah itu bilangan kedua 1/2 ini kita balik. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Nah ini jadi 2/1. Setelah itu sama caranya, kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 3 kali 2 sama dengan 6, 4 dikali 1 sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah 6/4. Cukup mudah. Ini sebenarnya belum sederhana. Kita bagi dengan 2. Pembilang dan penyebut kita bagi dengan angka 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. 4 bagi 2 sama dengan 2. Nah ini adalah bentuk yang paling sederhana. Cukup mudah kan? Ya. Oke. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.